Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari materi akidah. Di sini kita akan menyebutkan jenis ibadah yang lainnya. Disebutkan di sini oleh muallif rahimahullah taala wa dalilul isti'adati qaulu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Taib. Jenis ibadah yang berikutnya adalah al-isti'adah. Al-isti'adah. Ya, al-isti'adah itu artinya meminta perlindungan, ya, meminta perlindungan. Kalau kemarin al-isti'anah itu meminta pertolongan, adapun al-isti'adah itu meminta perlindungan. Taib. Di sini disebutkan dalilnya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Falaq ayat yang pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabbnya Al-Falaq, kepada Rabbnya Al-Falaq. Al-Falaq itu ada yang mengartikan waktu subuh, ya, waktu subuh, yaitu waktu fajar, ya, ketika fajar terbit. Ada juga yang berpendapat menafsirkan bahwasanya Al-Falaq itu adalah keadaan ketika biji tumbuhan itu mulai merekah dan mulai tumbuh tunasnya. Itu juga disebut sebagai Al-Falaq. Yang jelas keduanya tidak bertentangan. Artinya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya Al-Falaq, Rabbnya fajar, ya, ketika fajar terbit, dan juga Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya Al-Falaq, yaitu tumbuhan atau biji tumbuhan yang mulai tumbuh tunasnya. Baik. Kemudian di sini pengertian dari al-isti'adah itu disebutkan oleh al-muallif, oleh asy-syarih rahimahullah taala, al-isti'adatu talabul i'adah wal i'adah al-himayah min makruh. Yang dimaksud dengan al-isti'adah adalah meminta perlindungan. Nah, meminta perlindungan, dan yang dimaksud dengan perlindungan adalah al-himayah min makruhin. Al-i'adah yaitu al-himayah min makruhin, penjagaan dari sesuatu yang ditakutkan atau dikhawatirkan atau dibenci. Itu dinamakan dengan al-i'adah. Jadi yang dimaksud dengan isti'adah adalah seorang meminta perlindungan dari perkara-perkara yang dia takutkan dan dia benci, yang dia tidak sukai. Baik. Kemudian macam-macam isti'adah, ya, ini hampir sama dengan macam-macam al-isti'anah yang kita sebutkan kemarin. Yang pertama yaitu al-isti'adatu billahi ta'ala wa hiya al-mutadhamminah li kamalil iftiqar ilaihi wal i'tisam bihi wa i'tiqadi kifayatihi wa tamami himayatihi min kulli syai'in hadirin aw mustaqbil. Baik. Yang pertama adalah isti'adah, minta pertolongan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tentunya bernilai ibadah, yang ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang hamba meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini terkandung di dalamnya, ya, kesempurnaan dari rasa butuhnya. Ya, jadi puncak dari rasa butuh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bergantungnya seorang hamba kepada Allah, dan dia meyakini bahwasanya hanya Allah yang bisa memberikan kecukupan perlindungan kepadanya, dan juga penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Ya, dia meyakini akan penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala perkara. Ya, Maha mampu untuk melindungi seorang hamba dari segala perkara, baik yang hadir maupun yang akan datang. Baik. Kemudian dalil yang disebutkan oleh muallif tadi adalah dalam surat Al-Falaq, di antaranya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabbnya Al-Falaq, min syarri ma khalaq, dari keburukan semua yang dia ciptakan. Ya, dari keburukan semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berlindung kepada Allah dari semua apa yang Allah ciptakan, dari keburukan-keburukan kebaikan, dari keburukan-keburukan kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dari kalangan jin maupun manusia maupun juga hewan. Baik. Kemudian juga dalam surat An-Nas tentunya kita juga tahu, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Kepada Rabbnya manusia. Baik. Jadi dalam dua surat ini kita diperintahkan untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis isti'adah yang kedua yaitu isti'adah dengan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala,
seperti kalamullah ya, kalamullah firman-firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'azamatihi keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa 'izzatihi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, wa nahwi dzalik dan yang selainnya. Jadi boleh bagi kita juga untuk meminta perlindungan kepada Allah dengan menyebutkan sifat-sifat Allah. Ya, seperti firman-firman Allah, kalamullah, ya, ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an, keagungan Allah, kemuliaan Allah, ya, kebesaran Allah dan yang lainnya. Ini diperbolehkan sebagaimana kita diajarkan oleh Rasulullah SAW di beberapa doa. Di antaranya Rasulullah mengajarkan sebuah doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah, ya, kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an, min syarri ma khalaq, dari keburukan semua yang Dia ciptakan. Ya, dari keburukan semua ciptaannya. Maka boleh kita minta perlindungan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena sifat itu merupakan bagian dari zat. Artinya sifat-sifat Allah itu merupakan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya ketika kita meminta perlindungan dengan sifat-sifat Allah, kepada sifat-sifat Allah, maka sama saja kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jenis isti'adah yang ketiga adalah al-isti'adatu bil amwat au bil ahya ghairil hadirin al-qadirin 'ala al-'audh, fa hadha syirkun. Minta perlindungan kepada orang-orang yang sudah mati, ini jelas kesyirikan. Atau kepada orang-orang yang masih hidup tapi mereka tidak hadir di hadapan kita dan mereka tidak mampu untuk memberikan perlindungan kepada kita, maka ini termasuk perkara kesyirikan. Ya, ini termasuk perkara kesyirikan. Seperti contohnya seseorang yang meminta perlindungan kepada bangsa jin. Ya, kepada bangsa jin. Yang bangsa jin memang ada, mereka ada di sekitar kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka, dan mereka pun tidak bisa, pada hakikatnya tidak bisa memberikan perlindungan kepada kita. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Jin, dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada laki-laki, ya, ada laki-laki dari kalangan manusia yang mereka meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin, maka akhirnya laki-laki dari kalangan jin tadi hanyalah menambah kesesatan dan menambah ketakutan kepada manusia tadi, manusia yang mereka meminta perlindungan kepada bangsa jin. Baik. Jadi hal ini menunjukkan bahwasanya meminta perlindungan kepada jin itu termasuk kesyirikan dan ini dilarang dalam syariat. Ya. Maka ini termasuk kesyirikan. Baik. Kemudian yang keempat, meminta perlindungan kepada seorang yang mungkin memberikan perlindungan kepada kita, maka ini diperbolehkan. Ya, jadi kita meminta perlindungan atau kita berlindung kepada sesuatu atau seseorang yang memang bisa memberikan perlindungan kepada kita, maka ini tentunya perkara yang diperbolehkan. Ya, ini perkara yang diperbolehkan. Seperti kita minta perlindungan kepada pihak yang berwenang, ya, kepada polisi misalnya, ketika kita khawatir akan ancaman kejahatan misalnya, maka ini boleh untuk kita lakukan. Ya, atau misalnya ketika kita mengendarai kendaraan, kita naik motor kemudian kita pakai helm, ya, untuk melindungi kepala kita, ya, ini dalam rangka kita ikhtiar untuk terhindar dari suatu musibah, maka perkara-perkara yang seperti ini diperbolehkan. Bahkan ini termasuk ke dalam ikhtiar yang mengambil sebab, menempuh sebab, ya, ketika kita sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut untuk menempuh sebab atau berikhtiar, berusaha agar kita terhindar dari perkara-perkara yang kita khawatirkan. Baik. Itu tadi jenis-jenis isti'adah yang perlu kita ketahui. Jadi isti'adah yang disebutkan dalam pembahasan kita kali ini tentunya terkait dengan isti'adah yang bernilai ibadah, yang itu hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu isti'adah yang permohonan perlindungan yang terkandung di dalamnya bentuk ketundukan dan bentuk perendahan diri seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia benar-benar menampakkan butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diiringi dengan pengagungan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-isti'adah yang akan bernilai ibadah. Taib. Allah taala a'lamu bissawab. Ini yang mungkin bisa kita pelajari pada halaqah hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan. Masih ada beberapa jenis ibadah yang akan disebutkan selanjutnya.
kita akan lanjutkan pada halaqah berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.